Assalamualaikum. Masih di diet Otopam. Kemarin saya gagal bikin video buat perjalanan kembali lagi dari kampung ke kampung ya. Maksudnya dari Gombong ke Bumen ke Bandung ya. Karena memori HP-nya penuh, lupa saya nggak hapus-hapusin. Tapi untuk beberapa bagian ada sih videonya, cuman dikit doang. Ini untuk kemarin perjalanan dengan rute yang agak lebih jauh ya, karena mampir dulu ke rumah temen di daerah Cilacap, tepatnya sih di deket Sidareja ya, lupa, Sitinggil ya, jembatan Sitinggil situ, daerah situ. Untuk teman-teman yang berada di daerah kawasan situ mungkin tahu ya, jalan Sitinggil, tepatnya yang pinggir sungai itu. Untuk konsumsi dari gas sendiri, kemarin saya persiapan kan 3 tabung ya. Untuk 2 tabung itu posisinya dari dari rumah yang di Gombong tuh sampai habisnya, nggak sampai habis banget sih. Ini di Ciamis tuh yang jalan searah. Kalau dari arah Banjar ya, dari arah Banjar kan ada yang masuk ke jalan searah itu, yang alun-alun Ciamis. Terus sampai ketemu lagi jalan yang dua jalur lagi, kembali 2 jalur. Nah, nyampe situ sebenarnya sih itu belum habis-habis banget ya, masih ada, cuman karena tekanannya udah rendah banget, air pun udah dingin banget, udah kayak di kulkas, di freezer lah. Bener-bener ada di sekitar, bukan sini sih, di bawah, agak bawahan di sini tuh ada, bener-bener ada es gitu. Ada esnya itu udah nggak bisa ini lagi ya. Ya udahlah, saya ganti aja tuh. Saya ganti. Nah, berarti kan kalau secara jarak kemarin dari Gombong sampai Sitinggil aja kan hampir 90 km tuh menurut Google Map ya. Jadi saya jalur rutenya itu dari Gombong lewat jalan biasa tuh, kemudian dari Buntu tuh yang perempatan lampu merah pertama ya, belok ke kiri tuh, masuk ke jalan buntunya, terus masuk ke Kroya yang langsung ke pusat alun-alun Kroya. Lewat situ terus kemudian masuk ke jalan tengahnya, nggak diterusin ke jalur paling selatan, jadi masih jalur tengah. Terus nyampe ke Adipala. Dari Adipala dilurusin terus pertigaan, mentok belok ke kanan tuh, lewat yang mau jalur ke Purwokerto ya, bukan ke Cilacapnya. Nah, dari situ terus lurus dibelokin lagi, masuk ke Jeruk Legi ya. Masuk Jeruk Legi, ya udah ngikutin jalan itu aja sampai nanti akhirnya nyampe di pertigaan perempatan tuh yang masuk. Terus jalurnya dari pertigaan itu belok ke kiri, masuk ke Kubang Kakung ya, Kubang Kakung. Nah, udah ngikutin jalur itu aja. Ikutin jalur itu terus sampai ke rumah teman. Nah, dari rumah teman masuk jalan situ lagi, Sidareja, terus nanti keluarnya di Cukang Leuleus. Ya, kenapa beli mobil ibu?
dari Cukang Leles kan itu masuk jalur provinsi ya, ya udah terus saja di situ sampai daerah apa ya namanya ya, Banjar ke atas ya, perbatasan Banjar Ciamis ya, itu udah mulai berbet-berbet istilahnya, udah kehabisan tekanan, udah nggak bisa dibawa jalan di atas 2000 rpm tuh. Tapi untuk seperti itu ya, menurut saya ya cukup apa ya, cukup oke lah. Nah itu saya gunakan metode yang sebelumnya saya jelaskan ya, jadi maksimal tuh di 2000 rpm. Jadi saya tuh jalan tuh pokoknya mah tiap 2000 rpm ganti shifting lah, ganti gear, terus rata-rata masuk di gigi 5 terus ya. Gigi 1, 2 tuh hampir jarang dipakai selain di tempat yang benar-benar berhenti gitu. Kadang dari berhenti pun di gigi 2 bisa ya, bisa jalan, padahal itu muatannya lumayan lebih berat dari yang sebelumnya itu pergi ya. Pergi mudik tuh ya bawaan penuh, cuman nggak seberat yang pulangnya. Nah dari situ saya ganti gas nih total. Jadi total tuh saya 5 tabung pun, tapi nggak ini ya, nggak habis semua. Sekarang kita cek. Nah ini yang beli dari Ciamis itu harganya 25.000 satunya. Ya itu cukup mahal ya, karena di kampung sendiri harganya cuma 18.000. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan ada gitu, bisa pakai lagi gitu. Nah ini yang dari kampung nih, yang 18.000. Kita cek yang ini, yang 2 ini dulu. Ini dipakai lumayan apa ya, lumayan kerja keras karena perjalanannya menanjak sekali. Dari taulah pasti dari jalur Tasikmalaya sampai ke Nagrek tuh seperti apa, kita cek ya. Sisanya sih gimana lagi. Ini hampir di 2 bar ya, satu ini hampir di 2 bar. Kemudian satunya ini karena embernya beda, yang satu airnya penuh, yang satu airnya cuma di bawah doang. Lebih sedikit mungkin ini yang di air yang penuh. Taruh. Kemudian yang ini, nah ini yang masih berat karena ini kepakainya cuma sebentaran doang. Karena yang ini udah terlanjur beku ya, udah nggak bisa jalan lagi. Itu kalau nggak salah ada di Nagrek. Ini ada di 2 bar juga. Jadi mungkin secara kesimpulan dari hasil perjalanan ini ya, untuk metode 2 tabung ini bisa lebih irit dibanding 1 tabung ya. Ini secara data yang saya himpun, saya pakai itu
setelah setelah melakukan perjalanan jarak jauh tuh ya, dengan metode 2 tabung ini hasilnya lebih secara secara performa pun dia lebih stabil ya. Kalau pakai ini enggak, jaraknya ya mungkin sekitar udah menempuh 30 kiloan, agak agak kurang karena tekanannya udah habis duluan ya. Oh ini kan lumayan tuh jauh, jarak untuk posisi gas di atas 2000 rpm tuh bisa lebih dari 90 km bertahan ya. Maksudnya bertahannya itu gasnya lebih dari 2000 rpm itu bisa bertahan lebih jauh dibandingkan ini 30 km. Kalau misalkan hitungannya itu dikali 2 kan cuma 60 km tuh. Itu istilahnya gasnya manteng aja gitu kan di rpm sekian ya, hitungannya kayak gitulah. Karena kan ya walaupun aktualnya naik turun tapi kan secara rata-rata berada di 2500-an ya. Kadang kan nyampe 3000 lebih dikit, kurangin lagi gitu ya. Rata-rata ambil di atas 2000 aja ya. Kalau metode 2 tabung ini bisa lebih bertahan lebih lama ya dibanding yang 1 tabung. Untuk kondisi di 2000 rpm yang 1 tabung saya belum nyoba, tapi yang 2 tabung itu bisa lebih dari 100 ya, di atas 100 lah. Di atas 100 itu tekanan dari 2 tabung tuh masih bisa di 2000 rpm ya, lebih dari 100 kilo. Karena kan secara hitung-hitungan jarak juga dari dari Gombong ke Ciamis tuh ya lewat Sidareja itu ya, itu bisa lebih dari 120-an kilo lebih, bahkan bisa 130-140-an lah. Karena kalau saya cek dari map itu kan dari Gombong ke Sidareja aja udah 90-an sekian ya. Ke rumah teman tuh 90 sekian. Kemudian dari Sidareja ke Ciamis tuh ya lebih dari 50-an kalau secara di map ya. Total perjalanan lebih dari 300 kilo untuk gak nyampe 3 tabung, 4 tabung lebih dikit. Tapi dengan keadaan kan banyak tanjakan dibanding yang berangkatnya. Jadi untuk keiritan dari mobil WBG itu jelas ya, irit banget. Bayangin aja, taruh aja 5 tabung kali 25 125.000. Kemudian dengan jarak 300, taruhlah 300 km, itu udah sangat-sangat irit sekali ya. Kita akan cek kondisi dari semikalnya ya. Semikalnya yaitu oli dan air radiator. Untuk suhu di radiator itu, untuk suhu di radiator paling tinggi menyentuh angka 90 derajat
nggak nyampe sih, nggak nyampe 90 derajat. Ini yang ini ya, suhu radiator ini bukan yang itu, yang bukan yang sensor di mesinnya. Nah ini hampir tidak ada pengurangan sama sekali ya untuk air radiator, walaupun suhu di radiatornya lebih dari 80, tidak ada pengurangan air sama sekali. Jadi kalau yang bilang mesin setelah menggunakan BBG itu panas, mungkin settingannya kurang ini ya, kurang tepat. Dan kita cek oli, wah oli pun normal ya, tuh di atas 2 garis normal, tidak ada penguapan sama sekali. Oli pun ya mungkin ada tapi dikit ya, nggak begitu ketara. Oli dan radiator oke, itu dua semikal yang harus benar-benar terjaga ya. Salah satu nggak baik kondisinya ya, ada masalah itu di mesinnya. Kemudian ya udah sih itu aja ya. Mohon maaf tidak ada video lengkap di perjalanan ya, karena oh ya itu kondisi dari memorinya terbatas, jadi kurang bisa ini ya, kurang bisa banyak video di perjalanannya. Ada sih sedikit, nanti saya cari-cari ya buat masukin. Yang mau beralih ke BBG gak usah khawatir, masalah di mesin, asalkan memenuhi persyaratannya ya yang saya sebutkan di video-video sebelumnya, yaitu kondisi mesin tuh harus benar-benar prima ya, tidak ada kebocoran sama sekali, baik itu di jalur oli ataupun di jalur dari air radiatornya sendiri ya. Jadi kalau misalkan mau pindah harus diperhatikan dan dicek secara sama ya bagian kedua jalur dari semikalnya, itu untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan di mesin ya. Oke teman-teman, segitu dulu, mungkin udah kepanjangan videonya. Semoga hasil dari review, hasil dari tes dari perjalanan mobil BBG ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang mau beralih dari bensin menuju BBG. Untuk ditanjakan ya, walaupun agak kurang, walaupun ya sebenarnya sih belum ada perbandingan, maksudnya kemarin kan saya nyobanya nggak kosong ya, berisi lebih berat malahan daripada yang sebelumnya. Tapi kalau pas berangkatnya kan agak kosong, itu tanjakan tuh oke lah. Nah pas pulangnya tuh di Nagreg itu agak lumayan berat, tapi itu masih di gigi 2, walaupun berat tapi masih di gigi 2, belum menyentuh gigi 1 ya. Itu masih kuat menanjak. Jadi di tanjakan pun bisa menanjak ya. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya